Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bongkar satu topik penting nih dari buku Secrets of Power Negotiating, yaitu soal seni mediasi. Betul. Sumber ini kan ngebahas ya kenapa mediasi itu sering banget berhasil gitu. Apalagi kalau negosiasi udah buntu banget. Iya, bener. Nah, buat Anda yang mungkin pernah atau ya bakal ngadepin konflik alot, ini kayaknya bisa jadi insight bagus. Mari kita coba selami lebih dalam ya. Oke, siap. Ya, jadi buku ini memang menekankan kalau mediasi itu bukan sekedar proses biasa aja, tapi lebih kayak seni gitu, seni memfasilitasi. Intinya itu gimana pihak ketiga, yang netral ya pastinya, bisa bantu pihak-pihak yang lagi berselisih buat nemuin solusi bareng. Bukan malah maksa A atau B harus menang. Oke, bukan maksa ya, tapi memfasilitasi. Menarik. Nah, jadi apa sih rahasia utamanya kenapa ini bisa jalan? Kok bisa efektif gitu menurut sumber kita ini? Kuncinya itu ada di beberapa elemen penting sih. Yang pertama, dan ini krusial banget di awal, itu adalah persepsi netralitas mediator. Persepsi ya, bukan cuma netral beneran. Nah, itu dia. Jadi, bukan cuma soal dia faktanya netral, tapi yang lebih penting lagi, dia itu harus dianggap netral oleh kedua belah pihak. Buku ini negesin banget, persepsi ini harus dijaga dari detik pertama. Sedikit aja ada kesan, wah ini mediator kayaknya kenal sama si A, atau kok kayaknya lebih mihak si B ya. Wah, itu bisa langsung buyar semua. Jadi persepsi itu fondasinya ya. Kalau dari awal udah nggak percaya ya susah. Banget. Itu bisa nyabotase seluruh proses sebelum mulai malah. Oke, paham. Selain itu, apalagi yang bikin mediasi ini manjur? Yang kedua itu adanya proses yang terstruktur. Tapi, nah ini penting, terstruktur tapi juga fleksibel. Maksudnya gimana tuh? Terstruktur tapi fleksibel. Jadi mediasi itu ada tahapannya, ada alurnya gitu. Nggak ngasal aja ngobrolnya. Dimulai dari kontak awal, biasanya sih lewat telepon dulu buat mastiin semua paham. Paham tujuannya apa, yaitu cari kompromi ya, bukan menang kalah. Terus peran mediator gimana, aturan mainnya gimana. Nah, fleksibilitasnya itu ditekankan dari awal juga. Jadi kita punya struktur, tapi kita juga siap kalau perlu belok dikit gitu, biar nggak kaku. Oke. Jadi ada pegangan tapi nggak terlalu ketat ya, biar bisa menyesuaikan situasi. Masuk akal sih, biar nggak macet di tengah jalan karena terlalu kaku. Betul. Itu juga nyambung ke poin ketiga, yaitu peran mediator sebagai fasilitator aktif. Fasilitator aktif. Iya, jadi seringkali kan pihak-pihak itu udah males ngomong langsung. Atau kalau ngomong malah jadi saling tuding kan? Haha, iya sering gitu ya. Nah, disinilah mediator berperan penting. Dia bisa ketemu terpisah dulu sama masing-masing pihak, dengerin unek-uneknya, kebutuhannya apa, keinginannya apa, tanpa ada tekanan dari pihak lawan. Terus mediator ini nggak cuma dengerin pasif aja, dia bantu gali, bantu terjemahin. Misalnya posisi si A maunya X, tapi sebenarnya kepentingan di baliknya apa sih? Mungkin Y. Nah, mediator bantu gali itu. Oh, jadi kayak detektif kepentingan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Terus dia juga bantu dorong. Oke, kalau pihak sana ngasih ini, Anda bersedia ngasih apa? Jadi mendorong kompromi, fokusnya digeser dari siapa benar, siapa salah. Jadi gimana caranya kita bisa sepakat nih? Wah, ini penting banget nih, menggeser fokus. Nah, ini juga berarti membantu mencegah kebuntuan atau deadlock kan? Semua bikin fokusnya tetap ke masalahnya, ke isunya, bukan ke orangnya atau egonya. Jadi kemungkinan buat macet total itu lebih kecil. Oke, Buku ini jelas banget nyebutin mediasi itu bisa jadi jalan keluar pas negosiasi langsung udah mentok, udah nggak bisa gerak lagi. sip. Kebayang banget sekarang kenapa mediasi ini bisa efektif ya. Kombinasi dari netralitas yang dipersepsikan, proses yang terstruktur tapi fleksibel, fasilitasi aktif buat komunikasi dan kompromi, sama pencegahan deadlock itu sendiri. Nah, kalau boleh dirangkum sedikit, prosesnya itu biasanya gimana sih alurnya menurut sumber kita? Garis besarnya sih biasanya gini. 1, kontak awal. Kayak tadi dibilang, biasanya telepon konferensi. Buat nyamain frekuensi soal tujuan mediasi itu kompromi, peran mediator, sama prosesnya nanti gimana. Transparan di awal. Oke, jelasin aturan main dulu ya. Betul. Kedua, sesi kaukus. Ini inti prosesnya sih seringkali. Mediator ketemu satu-satu, terpisah. Ketemu terpisah ya. Iya. Tujuannya ya buat bangun trust, gali lebih dalam soal perspektif masing-masing, apa sih yang sebenarnya mereka butuhin.
Terus mulai jajakin opsi-opsi solusi tanpa ada tekanan dari pihak lawan. Jadi di sini mediator bekerja keras ya. Iya. Terus yang ketiga, kalau udah ada kemajuan, udah kelihatan nih ada titik temu potensial, baru masuk fase resolusi. Di fase ini, mediator bisa aja mempertemukan lagi kedua pihak buat finalisasi kesepakatan. Tapi ada catatan penting nih dari buku ini. Apa tuh? Mediator itu tugasnya bukan nyiapin dokumen hukum finalnya, itu biasanya diserahin ke pengacara masing-masing pihak. Oh gitu. Kenapa? Biar nggak ada konflik kepentingan, mediator kan harus netral terus. Plus, biar kesepakatannya juga kuat secara hukum, kan pengacara yang lebih paham detail legalnya. Oke. Jelas sekarang alurnya. Jadi intinya, kekuatan mediasi itu ada di mediator netral yang dipercaya, proses yang terstruktur tapi manusiawi untuk dorong dialog jujur, seringnya lewat pertemuan terpisah, dan fokusnya selalu cari jalan tengah, cari kompromi. Dan ini relevan banget buat Anda semua kan? Karena prinsip-prinsip ini, ya soal cari pihak netral, mencari masalah, fokus ke kepentingan bukan posisi kaku, itu bisa banget diterapkan di skala konflik yang lebih kecil sehari-hari. Benar sekali. Nah, mungkin sebagai penutup nih ya, bahan renungan aja buat Anda. Coba pikirkan deh, dalam situasi konflik yang mungkin lagi Anda hadapi, atau mungkin lagi akan dihadapin, meskipun nggak ada mediator formal yang ditunjuk. Gimana caranya Anda bisa mulai mencoba menggali kepentingan bersama, di balik posisi-posisi yang kelihatannya berseberangan banget itu? Menggali kepentingan bersama ya. Iya, dan gimana Anda, atau mungkin orang lain yang Anda percaya, bisa coba berperan jadi semacam mediator mini gitu, untuk bantu memfasilitasi dialog yang lebih fokus ke penyelesaian masalah, bukan cuma debat kusir aja. Ya, itu sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut mungkin.